Cuman gini, kalau nih kita tahu di Carabao Cup ini mayoritas semua yang main adalah cadangan. Nah, menurut lu Dok sama Rinso, di 3 match terakhir nih, kalau misalnya masuk final ya, apakah akan first team yang main di dalam arti semua sehat ya? Atau masih tetap kita pakai Minamino, Origi yang benar-benar nge-carry kita di Carabao Cup? Dokter dulu siapa? Dokter dulu atau gue dulu nih? Dokter dulu deh. Menurut gue porsinya nggak bakal jadi 70-30 buat second layer ya, tapi jadi 70-30 buat first team sih. Karena gue juga yakin sih Klopp mau bawa pulang sebanyak-banyaknya gelas gitu. Melihat IPL sekarang udah jauh banget, UCL juga, ya kita tahu UCL sekarang saingannya juga luar biasa berat gitu. Meskipun kita punya peluang kalau kita main full timnya, kita bisa punya Fabinho, Henderson, Thiago terus-terusan ya, mungkin kita punya peluang. Tapi kan sepak bola nggak kayak gitu, nggak kayak game kan. Realitanya kan masih nggak bisa. Covid nggak ngizinin kayak gitu. Makanya menurut gue sih ya COC kita udah sampai semifinal, menurut gue sih sayang banget kok udah dilepas. Jadi gue yakin mungkin nanti yang bakal second layernya main paling Origi, Minamino, Neko, Nathaniel sih, paling 4 ini sama Kelleher mungkin. 5 itu doang mungkin yang paling bakal dimainin, tapi mungkin 5-5-nya nggak starting, mungkin cuma 2 atau 3 menurut gue. Terus gimana Dok? Sama sih, gak beda jauh. Gue pikir juga bagusnya sih Liverpool 60% ini pemain first team, 40%-nya ya pemain cadangan. Jadi model-modelan kayak Origi, Minamino, Morton boleh lah. Morton, Kelleher wajib sama Nat. Tapi mungkin lihat porsinya dulu ya. Kalau misalkan kita tandang dulu sih Pak. Harusnya tandang dulu. Jadinya Cuman kita karena ditunda dulu, jadi kandang dulu kan, besok di Anfield dulu. Berhubung di Anfield boleh lah kita mainin 5 itu ya, jadi starting gitu. Kita kan punya pemain ke-12 kan, tahu sendiri ya fans di Anfield itu kayak gimana. Nah kayak gitu. Cuman ya gue pengennya emang benar-benar serius lah Klopp ini. Apalagi kalau misalkan nanti di final ya udah, kalau perlu Alisson main aja sih, main udah. Kayaknya sih pasti main sih kalau final mah. Kalau final kayak pasti rata-rata. Pasti main sih kalau gitu. Alisson sih juga perlu. Tapi kalau misalkan kita lawannya nanti antara Spurs dan Chelsea ya. Kemungkinan Chelsea. Kalau kita dapat Spurs boleh lah Kelleher. Boleh lah gue Kelleher main. Tapi kalau Chelsea ya. Kalau Chelsea ya lebih baik kita tridente duet center back dan kiper itu ya inti gitu. Yang penting aman, nggak kebobolan ya. Karena Matip, Alisson dan Van Dijk. So far Van Dijk belum pernah main di Carabao ya musim ini. Semua back yang main pasti cuman Gomez, Konate, Nathaniel, Konate ya. Iya kan? Tapi kalau udah di final ya udahlah, kalau menurut gue ya udahlah. Iyalah. Lebih baik. Iyalah, sayang kan. Masing-masing gue yakin full team sih. Sayang. Terus saya yakin itu kan masuk final. Gue yakin sih kalau Arsenal sih. Kalau nggak ada apa-apa, gue juga yakin sih. I'm pretty sure kalau lawan Arsenal nih. Terus kenapa fans Arsenal marah-marah gitu? Ya, karena kesempatannya dia bisa menang. Mereka nggak bisa manfaatkan kita lagi itu. Nggak ada Mane, nggak ada Salah. Agak lucu juga. Bukan ini juga Dok. Kita kan lagi kena badai Covid Dok, si Liverpool Dok. Iya, itu juga. Enggak, tapi kalau alasannya mereka karena nggak ada Mane Salah ya pun kita main di Carabao Cup emang mainin Mane masalah. Yang gua pikir ini emang federasi di Inggrisnya sana sih emang gua pikir kurang emang masih kurang fair atau gimana ya. Jadi emang pada saat itu kan Arsenal banyak sekali pemain yang kena Covid tuh awal-awal tuh. Tapi kan nggak kondisinya kan nggak badai kayak kita gitu. Nggak badai kayak Liverpool, nggak kayak Manchester City kan kena badai. Tapi mereka nggak nyampe 14 orang kan?
Iya, itu makanya nggak semuanya kan, bukan badai, cuma beberapa orang kan, makanya kan tetap mesti main gitu. Mereka nggak lihat ke sana. Iya, tapi Gitu. iya benar. Yang kena badai itu sebenarnya waktu IPL yang ditunda itu kan yang kena badai sebenarnya United. Satu Norwich. ya Norwich. Brentford. Oh, Brentford tuh kena badai. Yang awal kena badai itu Brentford sebenarnya. Terus ke Norwich, terus ke United. United kan benar-benar sampai kayak kita ini kemarin kan ditutup semua fasilitas. Sama Spurs juga kan? Ya, sama Spurs. Spurs pernah. Sampai ditutup juga kan. Sampai tutup fasilitasnya deh. Leicester juga kok nggak salah. Iya, Villa kalau nggak salah. Villa belum, Deng. Villa belum. Cuma iya agak apa ya, Arsenal mungkin ya kalau gue lihat ya kenapa mereka ngotot banget mungkin karena memang mereka lagi formnya lagi bagus. Iya betul. Lagi bagus. Terus ya emang yang penting dapat piala aja dulu sekarang kan. Piala udah susah nih. Gitu. Semua pun gitu. Makanya. Iya, ya mumpung nggak ada City lah ini di semifinal. Itu. Even walaupun Chelsea Spurs ya. Ini kalau kita lihat dari lawan, kita pun belum pernah menang lawan Chelsea-nya Tuchel. Koreksi kalau gue salah. Iya. Ya, 3 kali seri semua. Seri semua kan ya? 3 kali kalah. 1 kali kalah. Oh, yang pertama kalah ya? Yang pertama tahun lalu. Oh, yang di Anfield ya kan? Iya kan? Iya di Anfield. Musim lalu. Iya musim lalu Tuchel di putaran kedua kan? Di Anfield berarti. Di putaran pertama kan yang yang Thiago baru datang udah main kan itu. Yang kita menang 2-0 Stamford Bridge. Itu kan masih Lampard. Iya, terus ya itu kan menang. Terus habis itu Tuchel kan. Itu kita kalah kan yang kalah terus kemarin di Anfield seri. Sekarang seri lagi kemarin. Nanti kita yang belum pernah sama sekali menang lawan Chelsea-nya Tuchel. Kalau full team, gue nggak tahu juga gitu. Karena waktu lawan Chelsea di Anfield kita full team nggak ya? Nggak ada Thiago ya? Kalau nggak salah nggak ada Thiago ya kan? Elliot, ada Elliot tuh langsung cedera. Dan berat juga nih. Gue pikir Tuchel juga di final bagus ya, rekor di finalnya sama. Iya. Nah itu. Nggak tahu sih kan. Tuchel juga sebenarnya bukan Tuchelnya yang bagus, Chelsea-nya yang bagus di final. Tuchel di final sama aja kayak Klopp dong. Coba koreksi kalau gue salah, dia baru pertama kali menang di final kemarin final UCL lawan City. Enggak, dia pernah menang di FA Pokal sama Dortmund 2000. Oh iya, 2016 1 kali. Lawannya Munchen. Lawannya bukan Munchen. Okay. Iya, kalau kita lihat kalau maksudnya apakah Tuchel jago di final sih menurut gua enggak juga ya. Karena kemarin juga banyak analis yang final UCL itu bilang ini sebenarnya City tuh Pep-nya aja nih overthinking, akhirnya jadinya mainnya ngedrop Chelsea. Nah, itu jokesnya sih kayak gitu. Jadi tetap 50-50 sih kalau masuk final menurut gue ya. Iya, tetap. Kalau juara gue berani bilang iya, cuman final sih gue 70% yakin sih kalau nggak ada masalah. Nah, masih yakin nyingkirin Arsenal sih, ya pretty sure lah. Cuman kalau misalkan nanti di final tuh tetap sih, gue lihat komposisi. Gue justru kalau misalkan di final nanti lawan Chelsea, gue lihat pertama kipernya dulu nih. Kalau Mendy, aduh dong. Kemarin aja kan lihat tuh salah sama Mane. Tendangan masih ketepis gitu ya, kok anjing masih ketepis gitu. Emang itu salah satu yang gagal, temennya mungkin gagalnya yang Mendy waktu di Anfield juga gila juga sih, jago juga emang jago deh itu kiper. Kipernya jebolan Rennes sama bagus bingung gua. Dulu sih Peter Cech kan Rennes juga bagus. Iya, emang Kepa aja yang sial. Kepa juga sebenarnya bagus ya, refleksnya doang sih. Cuma ya gitulah. Oke. Nah, lawan Shrewsbury besok kemungkinan jadi nih. Kira-kira yang main siapa? Emang jadi kan? Harus main kan katanya? Iya. FA bilang harus main. Iya. Origi belum bisa main ya? Nah, itu nggak tahu, belum ada kabar kita belum ada tahu kabar tim. Pun Klopp kan biasa bukan Klopp maksudnya. Tapi Klopp udah bisa katanya. Klopp harusnya udah. Kan udah beres karantina. Karantina seminggu kan kalau nggak salah. Cuma 7 hari apa? Dia harus Sabtu udah bisa. Ya. Gua nggak tahu rulesnya di Inggris. Kan waktu itu 10 hari. Terus ketika kabar terakhir si Krawietz
Kraus kena, Pepin kan udah kena duluan. Enggak, kabar terakhir Kraus yang ini tim nanti bawa tim. Oh itu kalau gue baca Kraus yang mimpin latihan hari ini kan udah dibuka. Kirby udah dibuka, yang pimpin Kraus karena Klopp belum kelar karantina. Dia kelar karantina tuh hari Sabtu karena kan 7 hari karantina. Dulu tuh 10 hari. Tapi habis itu si Boris bilang 7 hari. Jadi sekarang 7 hari. Sabtu harusnya Klopp udah bisa keluar. Artinya dia bisa pimpin laga lawan Shrewsbury kalau memang jadi gitu. Masalahnya adalah pemainnya siapa nih? Karena kayaknya karena kalau aman sih di back ya. Neko. Soalnya kita nggak tahu kemarin itu yang kena siapa aja kan. Oh iya. Bener kan? Soalnya kan polisinya Liverpool adalah ngumumin 1 jam sebelum tandingan kan. Iya. Yes. Sebelum line up keluar. Saat line up keluar gitu. Jadi agak ketahuan sih. Biar nggak ketahuan, bener juga sih. Iya, cuman ya udah. Jadi kalau Shrewsbury ya gue nggak tahu sih, tapi gue tertarik buat nonton sih jadinya. Karena kita kan akademi kita kan. Iya, meskipun Tyler, pasti kalau kayak gini sih Tyler hampir pasti main kalau nggak kena COVID. Gue baca di Anfield aja belum keluar kok. Pemain yang kena COVID-nya siapa aja sih belum. Gak bakal diumumin sampai 1 so. jam sebelum line up. Karena emang kalau kita diumumin dari sekarang, lawan tahu dong, oh ya ini sini nggak mungkin main, sini nggak mungkin main, sini nggak mungkin main. Iya benar juga sih. Makanya biasanya sebelum line up, waktu Fabinho kan gitu, Fabinho Van Dijk. Meskipun rumornya ya 2 jam 3 jam sebelumnya udah keluar tuh. Oh ini nggak mau, ini nggak main. Cuman ya pasti di hari. Tapi super lah. Ayolah lawan Shrewsbury gitu ya. Apa sih? League One ya? Lupa gue juga kayak League One ya. Di League One tuh kayaknya tuh. Iya, tapi kalau pemain League One pun sama kalau main akademi juga tetap aja sih belum tentu bisa ngimbangin kalau main akademinya banyak. Ya betul. Oke. Apalagi kipernya nggak ada yang fit loh. Kipernya COVID semua. Iya kan ada Karius doang yang fit. Oke. Tapi kalau Karius sebelum blunder jago sih sebenarnya. Dia mau lawan, ya Allah, walaupun lawan Shrewsbury juga gue nggak expect dia. Gak yakin. Kayak nggak ada kiper lain itu, kiper Brazil ngapain juga tuh kalau ini. Vital Luga itu bagus loh. Bagus Vital Luga itu salah satu wonderkid kan, seinget gue. Si Vital Luga kan, bagus tuh, lumayan tuh. Daripada Karius ya udah hopeless gue. COVID semua itu. Rumornya COVID semua. Yang nggak COVID cuma Karius. GK Union lah, pokoknya GK Union udah COVID. Karius nggak kena COVID karena nggak diajak latihan di situ kan. Oke deh, thank you untuk reviewnya. Terakhir, Coutinho balik nih ke UPL. Gimana perasaan kalian? Gue sih senang-senang aja ya. Lagian kan dia di under Gerrard lah, pasti dia udah tahu posisi terbaiknya Coutinho. Gue nggak akan kaget sih kalau dia tiba-tiba jago. Gerrard tahu gimana caranya pakai Coutinho soalnya. Nah, kemungkinan dia bakal balik formnya balik lagi tuh kira-kira berapa persen? Menurut gue tinggi. Karena kalau gue ngeliat Gerrard main dengan, gue bisa lihat dia 80%-an bakal bagus. Iya. Kenapa? Karena skema Gerrard tuh dia pakai fullback, high pressing, tapi dia juga berani banyak spekulasi di luar. John McGinn, kita kan, gue kalau nonton tuh John McGinn. Pertama John McGinn sih sering spekulasi dari luar gitu, sering main long range. Apalagi kita tahu long range yang Coutinho kayak apaan tahu. Sesuatu yang memang istimewa gitu. Dan gue yakin nanti Coutinho bakal dikasih space seluas-luasnya buat ngasih long range gitu. Dan harapan gue sih seenggaknya Aston Villa bisa ya ngalahin City, ngalahin Chelsea kayak gitu. Tapi udah 2 kali lawan City. Ini tinggal sebenarnya kalah gara-gara Gerrard COVID kan. Sebenarnya ya Gerrard juga udah nggak bisa ngejegal-jegal. Iya, lumayan. Ini kan udah kita cuma tinggal lawan Chelsea doang sih. Ya gue anggap City udah juara ya, gue anggap itu aja, kecuali mereka apes gitu ya. Mereka kalah beruntun gitu. Kecuali mereka apes gitu. Kita mah udahlah berebut kedua aja sih, emang udah gak usah mikirin City kayak gimana. Kalau dilihat sekarang sebenarnya yang bisa jegal City itu cuman United sama Liverpool. Kenapa United? Gue kenapa United ya? Karena kadang Pep itu kalau lawan pelatih yang baru datang tuh suka overthinking. Like Tuchel waktu datang
dia kan udah kalah 3 kali lawan Tuchel waktu setelah ini di pertama sama kali ini pertemuan. Sal, tim-tim yang model Bradford tuh Sal, yang memang berani ngelawan pressing juga tuh pasti at least menangnya tuh pasti susah payah lah. Cuman kalau City itu lawan yang kalau kita bilang kalau Klopp kan lawan yang parkir bis susah banget ya. Susah banget. Cuman kalau City walaupun susah dia pasti nemu aja cara ya itu. Karena teknik tadi. Karena mereka teknik, pemainnya berteknik semua Sal. Beda sama Liverpool. Yang gue bilang tadi, Liverpool tuh mencari space, eksploitasi space yang ada. Kalau Pep itu ngebuka space, jadi pasti kebuka gitu. Kalau misalnya busnya nggak jago istilah gitu ya, pasti kebuka gitu. Kalau Klopp busnya nggak bagus-bagus amat, selama lu bisa nutup ruang yang ada aja, nggak bakal tembus. Contohnya Leicester gitu. Leicester parkir bisnya sebenarnya menurut gue ya masih banyak celahnya gitu. Untuk dibuka itu bisa karena mereka tuh fokusnya pressing ke tren gitu. Yang jadi masalah adalah lu nggak ngeliat sama sekali ruang buat Salah, Mane, Jota buat dieksploitasi. Akhirnya ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Passing-passingnya juga keambil semua. Beda sama City yang lu mainnya passing 1-2 pakai teknik terus tiba-tiba tuh ada space di belakang gede. Kalau kita kan nggak pernah ngeliat kayak gitu. Kita nggak pernah ngeliat kayak gitu. Karena kita selalu eksploitasi space. Memang caranya beda-beda sih, pendekatannya beda-beda. Kelemahannya juga beda-beda. Nggak ada yang salah juga, betul. Cuman ya ada yang sempurna. Iya disesuaikan saja ngomongnya. Dari backup squadnya juga udah beda jauh harganya. Ya nggak usah ngomongin squad lah. Capek kalau ngomongin squad mah. Ya. Aduh tadi apa? Cuman gue penasaran itu City kalau nggak ada fullbacknya siapa sih sekarang yang jadi ini? Yes. Oh ya, Cancelo. Gue penasaran banget tuh. Dua match gak ada Cancelo deh. Gue rasa sih nggak terlalu berpengaruh ya. Soalnya udah dari Bruin. Gue pikir ngaruh loh. Gue pikir karena kalau City itu dari dulu ya kita suka bilang nggak ada De Bruyne pasti ngedrop. Ternyata nggak juga. Terus tiba-tiba Foden lagi naik, nggak ada Foden pasti ngedrop. Nggak juga loh. Nggak ada. Cuma sekarang Sal emang Cancelo Sal itu Sal ininya Sal. Apa key-nya di sana? Kalau dari statistik kan memang kalau dilihat key playernya City sekarang tuh Cancelo sama Bernardo Silva. Dua orang itu yang nggak keganti juga kan. Jarang-jarang banget Pep itu nggak ngeganti pemain. Maksudnya nggak ngerotasi pemain. Sekarang udah mulai nih Dok Walker karena ya udah tua juga ya. Cuman Walker itu kan dia kenapa nggak pernah diganti sama Pep karena dia versatile Kal. Bisa jadi 3 back di skema 3 back dia bisa di center back kanan. Kalau dia 4 back dia bisa di right back, dia juga bisa jadi wing back. Jadi semua di kanan bahkan di kiri juga, dia juga bisa main gitu. Jadi dia lebih versatile. Istimewa sih kalau gitu. Iya, walaupun ya gimana ya? Kalau dibilang nggak terlalu istimewa secara skill juga sih, cuman pemahaman taktiknya dia terhadap apa yang Pep mau tuh gede banget. Nah itu Cancelo sekarang seperti itu sih gue bilang ya. Nah itu, ya gue bilang Cancelo itu jadi kayak regenerasinya Walker malah kalau gue bilang gitu di skemanya siapa Pep itu. Gitu. Cuman ya kalau Cancelo cabut, ya gue nggak tahu juga sih kalau dia cedera atau COVID. Backupnya siapa sih sekarang? Zinchenko kan? Kiri Zinchenko. Cancelo kan beda jauh. Nggak ada lagi kalau nggak ada Walker nggak ada lagi. Iya, kalau Walker nggak ada. Oh itu Ake kan selalu suka mainnya di kiri. Ya Ake bisa, tapi kan beda. Nggak bisa di wingback dia. DLC kan doang. Ya. Balik lagi Pep itu kan dia tidak terpaku sama formasi, nggak. Iya sih. Ya, nah itu bedanya dia sama Klopp kan gitu. Klopp ya pokoknya 4-3-3, 4-3-3. Fleksibel. Kalau Pep kalau emang nggak ada pemain ini ya udah gue ganti aja. Ya makanya dia bisa dapat 3 jadi main skema 3 back sekarang kan karena emang fleksibilitasnya Pep emang luar biasa sih. Gue saku. Bener. Adaptasinya tuh cepet lagi gitu. Emang ya udahlah susah sih kalau udah ngomongin Pep didukung dengan dana yang Nah, kalau masalah dana ini gue bingung ya. Ini apakah dari pihak CFSG gak mau ngelontorin dana buat pemain yang Klopp mau, atau si Kloppnya kalau udah pengen itu ya itu.
Ini kan masih jadi pertanyaan sampai sekarang nih. Sebenarnya kan nggak gitu. Kalau gitu, gue nggak, maksudnya gini, duit itu kan beda loh, duitnya klub sama duitnya FSG itu kan dua hal yang berbeda kan. Pasti Liverpool punya transfer budget dong dari gue. Ya. Pasti punya transfer budget. Nah pertanyaannya transfer budgetnya berapa? Ya. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya FSG nggak menggelontorin dana, pertanyaannya, gue masih sampai sekarang masih nggak bisa nemu sih jawabannya. Owner itu boleh ngasih duit ke klub itu batasannya berapa? Karena setahu gue udah nggak boleh. Udah nggak boleh, Untuk emang nggak boleh. di pemain tuh emang nggak boleh. Kecuali itu cuman owner tuh boleh ngerogoh kocek dan nggak masuk FFP itu cuman 2, ngembangin tempat latihan sama akademi, itu doang yang gue tahu. Stadion sama stadion kalau gue nggak salah. Ya, Itu yang gue tahu. Kalau nggak salah, kalau kita saya klub ngambil duit dari owner itu jatuhnya jadi loan. Nah, itu loan. Jadi hitungannya pinjaman kayak utang gitu. Iya. Nah, utangnya ini harus dibayar entah dengan bunga, entah tanpa bunga. Gue nggak tahu. Itu tergantung kebijakan owner masing-masing. Tapi terlepas dari itu sebenarnya gue yakin Liverpool sebenarnya punya transfer budget. Transfer budgetnya berapa? Itu yang gue nggak tahu. Terus kenapa nggak beli pemain? Menurut gue sih bukan karena kitanya nggak punya duit, bukan FSG nggak mau ngasih duit, tapi memang nggak dapet lampu hijau dari klub aja sih menurut gua. Karena klub kan pernah ngomong yang ngomong final yes itu gua gitu, bukan DOF-nya, bukan owner, bukan siapa-siapa, tapi gua. Jadi menurut gua yang penyebabnya kita nggak beli emang nggak dapat final yes dari klub sih menurut gua. Kalau gue sedikit berbeda ya Dok, cuman intinya sih agak sama, cuman kalau menurut gue memang belum ada yang budgetnya cocok. Karena kalau kita berkaca sama transfer sebelumnya, kita contoh aja Salah kan sebenarnya bukanlah alternatif kan dia. Ya, dia bukan opsi pertama kan. Sebenarnya opsi pertama dia pertama Julian Brand. Yes. Tapi karena brand mahal, dikasihlah beberapa opsi lain. Kalau nggak salah itu opsi ketiga. Bukan kedua ya? Gue lupa pokoknya opsi pertama. Iya, bukan pertama lah yang pasti. Akhirnya, tapi karena budgetnya masuk, ya udah ditebus dan akhirnya dan cocok juga kan? Cocok. Jota pun begitu kan. Sebenarnya kan Werner yang opsi pertama. 80 juta nggak sanggup. Nggak sanggup. Kecuali kasus Ali sama. Iya, Fabinho, Van Dijk. Iya, itu kan emang udah urgent banget, super urgent karena. Iya. Ya, itu emang beda kasus sih. Karena sekarang nggak ada posisi yang urgent, gue rasa memang tetap nyari budget yang sesuai sih. Dan ya balik lagi tadi dokter juga nanya, budgetnya itu sekarang berapa nggak tahu juga. Nah itu dia. Iya. Kan Fabrizio Romano juga bilang kan kita udah buat inquiry buat Rafinha kan, tapi Leeds minta 60 juta, nggak mau. Iya lah, gue juga setuju. Iya, ngapain? 60 juta lu pilihan kelima buat apa? Iya betul. Cuman buat ini nih Dok, buat transfer musim dingin nih Dok, bagusnya siapa Dok? Kalau gue sih tetap cari Gini KW lah sekarang lah, bukan Endo KW lagi. Gini KW nih. Gue nggak yakin bakal ada yang masuk sih window ini. Tapi kalau nego gue yakin. Buat pre-deal, gue mungkin pre-deal, maksudnya pre-deal tuh buat summer besok. Gue yakin ada, mungkin ada 1-2 atau mungkin nggak ada juga bisa. Tapi menurut gue kalau masuk transfer window ini nggak ada. Peluangnya kecil menurut gue. Sama gue juga sih. Dan harapan gue sih Denny Zakaria masuk ya. Kalau lu ngarep satu siapa Dok? Denny Zakaria saat ini sih. Januari ini, bukan untuk summer. Oh bukan. Januari ini. Ini gue belum lihat gosip transfer nih. Belum lihat Sky Sport udah lama nih. Ini harus sesuai dengan rumor atau enggak nih? Terserah. Kepengenannya aja yang menurut lu cocok dengan dinamika squad sekarang. James Maddison sih. Coba Maddison. Maddison. Kenapa ke sana? Kalau midfield kita kurang. Enggak, kenapa James Maddison satu? Lu sadar nggak sih kalau kita cuma punya benar-benar mentok 8 pemain Inggris home ground-nya? Iya. Iya kan? Yang pertama, yang kedua, Milner sama Ox itu total gajinya 300.000 per week, cuman buat jadi lapis. Secara finansial, secara neraca keuangan, nggak suitable lah. Apalagi kita emang bukan tim kaya kan, sebenarnya bukan tim kaya banget. Jadi menurut gue transfer window besok yang summer
dua ini bakal dilepas, dan penggantinya menurut gue Madison. Kenapa Madison? Butuh sebuah percikan kreativitas yang langka gitu. Kita ngeliat bagaimana Thiago bisa kontrol di tengah gitu kan, dan kreativitasnya juga membuat depan kita dimanjakan gitu, meskipun secara nggak langsung. Dan gue mau Madison karena gue mau kita punya dua gelandang kreatif tapi nggak malas gitu loh. Dan menurut gue sih harganya cukup masuk akal. Nah, meskipun usianya juga udah nggak muda-muda banget, 26 kan, 26 27 ya? 26. Kalau nggak salah 26. Kalau gue nggak salah 26 kan, ya memang nggak muda-muda banget sih. Cuman kalau buat sampai 2024 sampai klub keluar gitu, bisa lah kayaknya satu IPL lagi kalau ada pakai Madison, bener. So, Tinto, siapa nih? Lu? Gua lagi gak merhatiin bursa transfer nih sebenarnya. Cuman kemarin nih emang ngarep ada rumor baca dari Twitter Coutinho, Everton, Liverpool sama Villa ngincar Coutinho ya. Ya udah, kenapa enak ya? Buat gue sih pikir seperti yang dokter tadi bilang ya, buat alternatif apa sih, tendangan dari luar kotak penalti kan kita butuh juga kan. Kalau misalkan lagi mentok parkir bis kayak gimana tuh kan, sama gocekannya beda lah. Iya, memang gue juga kalau mau Coutinho sih pasti Coutinho, cuman nggak mungkin kalau ambil Coutinho sebenarnya. Iya, kayaknya dia nggak bakal balikin orang itu. Nah itu, gue lagi jarang-jarang lihat ini sih, jarang-jarang lihat gosip-gosip transfer di Sky Sport lagi kayak gitu, lagi kayaknya. Iya betul. Tapi kalau Predil gue sangat harap banget klub ngejar Denny Zakaria sih, karena kelihatan banget kita nggak ada DM tuh, struggle-nya mati-matian. Tapi kayak sih bakal dikejar sih. Free loh, Summer pasti kejar nih, gue yakin lagi dikejar sih. Denny Zakaria? Iya kan free Summer free. Oh itu free itu? Iya. Oh, harusnya pasti dikejar sih. Melihat kebiasaan FSG itu. Iya betul. Yang teman-teman free-freean. Oke, terakhir. Banyak yang bagus loh yang free agent. Iya banyak, iya benar. Iya Mbappe aja free. Mbappe aja free. Summer tuh ada Mbappe, Zakaria, Ginter, Casey. Iya kalian dari rumor ya, Casey, Frank Casey. Terus Matthias Ginter. Brozovic udah perpanjang belum? Belum. Nah, Brozovic juga free Summer. Barella udah tuh penyerang Fiorentina tuh. Penyerang Fiorentina tuh. Nah, Vlahovic emang free ya? Vlahovic 2023. Belum dong, nggak free. Makanya kemarin kan 2023 sama besok bakal dijual sama Fiorentina. Si Arsenal nawar kan kalau nggak salah 80 juta kan. Kalau nggak salah untuk pemain dia. Tapi kemungkinan dia bakal cabut Summer karena Fiorentina udah hire Piatek. Buat kapan tuh? Ini Januari winter. Jadi kemungkinan Summer dia bakal cabut nih karena rumornya makin kenceng. Dan gua sih nggak tahu kenapa kayaknya dia bakal ke City. Gue cuman sayang ini aja ya. Gue cuman sayang kalau misalkan ini Origi dilepas sekarang itu blunder. Enggak, gue bilang soalnya blunder banget. Set Januari ini kita nggak ada strike, nggak ada forward. Kita nggak ada siapa-siapa dijual Origi. Apalagi Origi lagi bagus. Origi lagi bagus dan nggak rewel gitu ya. Dia main. Kalau ngeliat Mas lawan West Ham tuh, golnya juga gol kelas ya, gol teknik tinggi loh. Memang Origi tuh kan kalau dulu bilang kalau dia lagi bagus tuh sampai cedera. Habis cedera baru mainnya tanpa lagi sampai bagus lagi cedera. Cuma bagusnya dia nggak ngeluh, Sal. Gak ada lah gua di media baca. Gua jadi cadangan mulu nih, pengen pindah, kagak ada tuh. Iya, tapi emang dia mau di Liverpool terus kan? Kayaknya dia udah nyaman aja sih, udah di titik nyaman. Tapi memang kita bukan kita sih, semua klub butuh pemain kayak gitu sih. Artinya yang udah deh, ya nggak apa-apa gue di backup, emang gue role-nya sebagai backup gitu maksudnya. Ya, tapi nggak semuanya mau jadi backup sih, biasanya mau nyari yang jadi first team juga sih. Iya. Biasa. Gue baca di mana gitu ya. Kalau nggak salah tuh bench-nya atau lapis 2-nya Liverpool tuh sebenarnya mereka punya role sendiri saat latihan, yaitu mereka mengcopy gaya main dari tim yang akan dilawan. Jadi misalnya Minamino Origi mau lawan Chelsea, mereka nge-role play istilahnya mainnya tuh si
Havertz. Iya, mereka forwardnya Chelsea deh supaya Van Dijk atau back-back lain tuh bisa antisipasi. Itu yang gue baca sih, makanya Klopp itu amat sangat melindungi semua pemain termasuk pemain-pemain cadangan. Itu sih yang gue baca waktu itu, lupa gue baca di mana. Kayak gitu. Jadi makanya nyari backup pun atau nyari bench nggak sembarangan juga kayaknya sih. Ya soalnya gue pikir daripada susah-susah nyari backup Origi yang misalkan nanti kita lepas, lebih baik keep Origi aja. Itu sih kalau gue pikir. Sama dia mau kenapa enggak itu? Origi masih 2024. Iya. Origi enggak. Origi free. 2023. Enggak, Origi free summer ini. Tapi kalau buat transfer market 2024 Origi free summer ini kalau nggak salah. Kalau ntar ya coba kalian cari. Origi tuh free summer ini menurut setahu gue. Makanya pas summer kemarin pada banyak yang minta dijual karena ya itu summer ini free. Cuman kalau gue sih lebih memilih biarin aja Origi free lah. Origi free biarin aja lah. Dia udah ngasih jasa besar juga gitu. Gue sih nggak apa-apa. Gue nggak tahu ya, mungkin gue nggak setuju kalau ngelepas free. Kita udah banyak banget lepas free pemain-pemain bagus, Emre Can, Lallana, terus. Ya cuman masa mau perpanjang kontrak kalau secara FSGW sih kayaknya enggak. Iya, gue setuju. Maksudnya gitu loh. Gue nggak tahu ya, mungkin ini salah satu kelemahan Klopp juga. Attachment-nya ke player tuh, ya itu lu bilang tadi, ngelindungin banget pemainnya kan. Attachment kepada pemainnya tinggi. Pada satu titik kalau misalnya pemain udah, makanya kan rata-rata pemain tuh kalau tanda kontrak baru itu kontraknya masih sisa 2 tahun kan, minimal 2 tahun, 3 tahun. Alasannya sederhana, kalau misalnya kontraknya perpanjangannya breakdown, nggak nemu sama sekali solusinya, dijual. Biar klub nggak kehilangan duit. Gua merasa kita udah hilang duit banyak sih dengan keluar yang Can, keluar yang Lallana, Wijnaldum. Yang gue yakin kok 3 ini bisa dapat, mungkin estimasi bisa 70-80 juta. Dapat 70-80 juta kita bisa nyari penggantinya yang padan gitu. Balik lagi ke transfer budget. Ya kita bukan tim sultan kayak City atau PSG yang kalau nggak ada duit pemasukan dijual ya udah nih buat duit, kasih duit lewat sponsor gitu. Kita nggak kayak gitu. Jadi untuk finansial itu, manajemen finansialnya menurut gue masih harus mempertanyakan kenapa sih banyak banget kok pemain-pemain bagus kita yang lepasnya free gitu. Padahal Can tuh kan banyak banget itunya kan peminatnya. Kok Lallana gue masih yakin bisa dijual sih, cuman ya udahlah gitu. Tapi Wijnaldum juga sama gitu. Ya itu dia gue sayangnya gitu sih. Gue pikir dari pihak Liverpoolnya sendiri Dok ya, mereka tahan harga banget gitu. Nah itu dia nahan UMR-nya nggak mau naik. Nahan harganya itu kebangetan kalau gue pikir. Bisa jadi, mungkin itu negonya kurang nancem gitu ya. Tapi ya dapat Solanke 20 juta tuh imbang banget sih menurut gue. Itu. Tapi agak aneh sih, Liverpool dia diperpanjang nggak punya budget buat gaji, tapi pas giliran ada pemain yang nawar, si Liverpool apa? Cuma segini mah kurang dong, jual mahal, nah gitu. Iya, itu juga mungkin manajemennya mungkin harus lebih fleksibel juga. Nggak tahu ya. Agak aneh juga sih. Bisa nggak tahu ya kalau sama yang sekarang gantinya si siapa sih? Edward nih, nggak tahu ya kebijaksanaan transfer Liverpool ini kedepannya kayak gimana nih? Iya, malah agak aneh kalau gue Edward bisa jualan pemain-pemain ampasnya Liverpool dengan harga lumayan. Tetapi beberapa pemain yang bagus nggak bisa kejual, malah nggak kejual gitu. Ya makanya gue bilang, jangan-jangan ini Klopp gitu, karena attachment-nya ke player emang tinggi. Kalau Can sama Gini kan memang sebenarnya Klopp nggak pengen mereka cabut kan? Iya. Gitu loh. Jadi karena gaji. Nah balik lagi ke UMR gajinya nggak bisa naik. Gitu. Maksudnya secara manajemennya gitu, nggak offer gajinya segitu aja, misalnya istilahnya gitu ya, gue nggak tahu juga dalamnya kayak gimana. Ya pemain mereka nggak mau. Can kan juga begitu kan istilahnya. Gini juga sama. Kalau Lallana kan memang ya emang dia udah mau cabut aja karena kayak dia emang juga pengen dapat. Dia pengen first team. Iya. Dia pengen first team. Kalau udah agak susah. Nah sekarang ini ya kemarin tuh Hendo kan hampir kejadian juga.
gitu. Jangan sampai ada lagi yang kayak gitu sih. Nih, kamu juga salah, belum beres nih. Iya, kalau kata Fabrizio kan Winter ini yang benar-benar dikejar ya kontraknya salah kan daripada hire pemain lain. Ya cuma dari summer begitu juga kok katanya. Gua nggak tahu sih mudah-mudahan masih perpanjang lah. Maksimal sih gue pikir kena 400 sih. 400 Posisi gue masih sama kayak yang di awal ya. Salah perpanjang atau nggak perpanjang, keputusannya harus ada tahun ini. Dua-duanya menurut gue adalah keputusan yang benar sih, menurut gue. Jadi ya, kalau jual harus cepat. Jual oke, nggak dijual pun oke. Tapi satu yang pasti buat gue yang harus dilakukan adalah regenerasi. Firmino atau Mane menurut gue harus dijual. Salah satu atau salah dua. Ya, setuju. Oke deh. Udah panjang banget, capek. Aduh, alhamdulillah sudah berapa nih? Sejam lebih. Wis, gua nggak tahu bakal jadi 2 episode apa 1 episode, cuman lumayan buat stok. Kalau misalnya jadi 2 episode ya jadi buat 2 minggu, kalau 1 episode ya lihat besok nanti kita dari berapa. Oke deh. Harapan terakhir nih. Terakhir untuk ya akhir musim mau dapat apa atau minimalnya kayak apa nih, Dok? Minimal COC, maksimal COC sama UCL. Kayaknya Premier League udah pada angkat tangan semua. 11 poin, 8 poin kalau kita menang 1. Kan kita punya tabungan 1. Gue sih mini treble aja deh. Biar kayak Collier. Mini treble FA CWC FA Kebo sama UCL. UCL dong. Wah, nggak bisa dibilang mini tuh. UCL udah gede sendiri. Nah, kalau treble yang benernya kan tetap mesti ada juara liga kan. Iya. Makanya gue pikir ya mini treble lah. Gitu. Amin. Kita UCL, gue yakin UCL tuh kita cuma di bawah Munchen sih. Gue enggak sih. Gue UCL itu masih akan menjagokan Madrid mau nggak mau. Sorry ya, Madrid di UCL beda apalagi Ance sama Ance sekarang. ada Ance ya. Cuman kalau dari keseluruhan gue tetap Liverpool ada chance kedua di bawah Munchen sih. Munchen nih I don't know emang lagi alien ya, mode alien. Ngomongin Ajax ya? Hah? Nggak ada ngomongin Ajax ya gimana ya, Dok? Dia tuh emang bagus, cuman kalau kita bandingin sama Munchen, City sama Madrid belum levelnya ke sana sih gitu gue bilang. Gue masih 3 tim itu sih yang agak pasti menakutkan di UCL. Nggak tahu ya, gue ngeliat Ajax cukup mengerikan sih. Sebastian Haller 6 bisa bikin dari 6 pertandingan 6 gol 6 pertandingan bikin gol semua tuh, dan satu dari 2 tim yang bisa 100% record di league di group stage sih menurut gue. 3 dong. Cuman Liverpool sama Ajax. Munchen juga kan? Munchen kalah 1 kali. Munchen kalah 1 ya? Munchen iya dong. Munchen juga. Makanya Munchen kan jadi tim pertama yang 2 kali sapu bersih kalau nggak salah. Munchen juga ya? Iya, kalau nggak salah ya. Sorry. Berarti 1 dari 3. Yang itu dia, makanya gue bilang Ajax bukan nggak kaleng-kaleng nih. Apalagi kok ya kita tahu Sebastian Haller, kalau lu tahu sebelum di West Ham tuh lupa di mana tuh emang ngaco sih, emang rajin banget ngegolin. Jadi menurut gue sih Ajax, Liverpool, City, Munchen sih. Madrid menurut gue trio tengahnya itu udah usang ya, udah tua sih. Udah usang. Waktunya regenerasi. Dan nggak sampai saat ini nggak ada rencana regenerasi loh. Masih pakai Casemiro, Kroos sama Modric ya. Emang nggak ada juga sih, belum ada sih sebenarnya. Nyarinya siapa? Mbappe yang di depan. Cukup gitu. Ya nggak tahu. Ya, tapi gue akan sangat happy kalau misalnya selain Liverpool, Ajax yang juara sih. Gue bakal happy banget. Karena kayaknya gitu. Gue nggak tahu deh. Kalau Munchen lagi atau Madrid lagi kayaknya ini mulu. Kalau City ya gue nggak suka aja City yang juara gitu. Nggak bakalan. Tapi nggak tahu ya, dia udah pernah masuk final loh. Gitu. Iya benar. Gua udah pernah masuk final tuh yang juaranya gede. Betul. Itu sih. Betul. Sih.
Gua kalau City belum masuk final malah Tapi beda. sekarang udah masuk final, udah ngeri ya. Nah, udah pernah Bapak masuk Juve final ngeri itu. 7 kali masuk final kalah kan? Coba? Juve Iya, 7 gitu. kali masuk final kalah. Ya, Juve nggak punya Pep, Dok. Itu memang sosok paling menakutkan dah. Oke, thank you ya, dokter. Yo. Dokter, sehat-sehat selalu semua. Oke, Sip. thank you untuk yang udah nonton. Terima kasih. Segitu aja dari kita. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye. Bye.